Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 17 Juni, mau jam 1 pagi. Hari ini kita record dan kemarin dapat nih, lebih tepatnya tadi malam ya. Tadi jam 7 gue coba open di sini. Ini high risk yang seperti yang ditandain sebelumnya ya. Ini high risk karena memang marketnya jenuh banget dari pagi nggak trade, jadinya malam dipaksakan trade dan ternyata dapet ya pas banget di 50 gue ngambil sell-nya karena itu area yang cukup tebal untuk order block untuk sellernya. Jadi sulit untuk ditembus di 4360 lebih tepatnya, cuman 4350 itu angka genap biasanya tebel. Lalu ternyata TP ke bawah ya. Jadi profit-profit, cuman memang sekarang juga ada di luar analisa harian kita sedikit. Jadi buat teman-teman yang mengikuti, mungkin hari ini hanya saja tidak trading saja. Lalu bagaimana untuk esok hari? Esok hari masih sama, cuman kali ini nggak di area 4350 lagi ya. Besok jangan di area itu, karena besok bisa jebol kalaupun dia naik ke atas ya. Lebih tepatnya kalau mau sell di 4360 lah ya, kita bisa cari sell, lalu SL-nya di 4370. Kita SL kan, lalu langsung buy stop kalau misalnya dia terbang ya. Jadi langsung ikuti arah trennya. Kalau di area bawah masih sama, masih cukup jauh ya di 4258 kan itu area yang aman. Sebenarnya bisa buy di sini. Kita bisa cari buy di sini deh. Ini yang high risk-nya. Ini yang high risk. SL-nya 10 aja seperti biasa. Lalu kalau jebol baru di bawahnya. Ini yang strategi yang benerannya ya. Di 4285 kita akan buy limit, lalu 4265 mana 65. Nah, di sini ya. Ini sell stop ya, di sini ikutin arah sell-nya untuk esok hari. Jadi ini malam jangan trade ya, jangan biasakan trade nginep gitu ya. Trading aja di harian karena jangan biasakan swap karena tidurnya bisa tidak nyaman ya. Oke, lanjut bagaimana dengan Forex Factory-nya? Sebentar, sepertinya belum dibuka ya. Belum dipersiapkan. Forex Factory-nya sudahkah? Wait. Oke, sudah. Besok tidak ada. Oh, besok CPI ya. Presiden Trump speaks, lalu retail sales. Kalau retail sales ini akan mempengaruhi, tapi biasanya akan bergerak, lihat angkanya seperti biasa. Kalau angkanya jauh, baru akan barbar. Kalau enggak, sepertinya akan sideways. Kenapa? Karena akan lebih besarnya di malam harinya, di hari Kamisnya. Ada FOMC, jadi ini akan bergerak mungkin akan langsung banding 10-20 aja. Kalau misalnya angkanya beda pun, nggak akan terlalu jauh. Kenapa? Habis itu biasanya bisa di counter atau bisa menjadi area sideways karena siap-siap menunggu FOMC ya. Tapi biasanya sore itu udah ngikuti satu arah. Jadi sore jam 3 jam 4-an ya, tergantung sih, tergantung bandarnya main jam berapa. Kadang jam 5 baru mulai, itu lebih umumnya lebih sering jam 5. Jam 5 baru mulai itu udah bergerak satu arah, entah ke bawah atau ke atas. Jadi kalau misalnya besok di jam 5 itu area atas, siap-siap buy stopnya. Jadi misalnya gini kan areanya, misalnya area sini. Biasanya lebih time frame-nya lebih tipis di ya katakanlah segini deh. Jadi di sini langsung pasang buy stop ya. Kalau misalnya di jam 5 ini hanya boleh sampai jam 8, 7, 7 boleh, maksimal jam 7 malam. Habis itu baru ikuti arah trennya. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Ini tetap sama. Hanya saja mengikuti arah sebaliknya karena besok FOMC News. Jadi cara trading news berbeda. Kenapa? Karena ikuti arahnya, jangan di counter. Ya besok ya udahlah ya, kurang lebih lah ya. Nah, strateginya adalah kita sell stop, sell limit di pagi sampai jam 5 atau jam 7 bolehlah maksimal banget. Ya. Habis itu langsung pasang buy stopnya, ini juga pasang sell stopnya kalau di daerah bawah. Biasanya kalau di arah bawah sini biasanya dia akan langsung jebol. Begitu juga sebaliknya kalau dia di arah atas bisa langsung jebol ke atas. Jadi kita tunggu saja besok jam 5 bagaimana pergerakannya. Dari pagi biasanya sudah mulai akan ada pergerakan. Ya, akan naik turun. Nah, ini paling dapat TP-nya ini high risk ya.
BTW ini high risk, ini masih mending, ini yang high risknya, tapi ini jangan, ini udah hilang. Ini high risk, jadi bisa SL, ini mudah banget SL, ini lebih aman. Ya, kalau misalnya pagi dia udah arah bawah, kemungkinan besar nih mantul dulu. Mantul bisa dapat 20 dolaran mungkin nggak 50 ya. Biasa kan kita 1/5, SL kita 10, TP kita 5. Jadi ini kalau misalnya kesentuh bisa langsung terbang biasanya. Habis itu nunggu di sore hari. Sore hari baru akan mulai pergerakan, baru kita ikuti arahnya kemana. Karena biasanya sore itu udah mulai kisi-kisinya ke area mana, biasanya. Tapi kalau misalnya besok tidak ada pergerakan, benar-benar marketnya menunggu sampai jam 1, ya sudah, kita ikuti saja permainannya. Oke, so